Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Bersama. Tetap bersama saya, Ulfinda. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari bab tentang statistika. Adapun kompetensi dasarnya yakni 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Yang 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan penjajahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, kali ini kita akan mempelajari statistika, yakni tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean itu rata-rata, dan ini akan untuk data tunggal dan data kelompok, median atau nilai tengah, dan modus. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal. Untuk data tunggal. Oke, yang pertama mean itu rata-rata, atau di sini dinyatakan dalam bentuk X bar. Ini X bar ya. Nah, yang pertama rumusnya kalau dalam bentuk pengamatan dengan data X1, X2, X3, X4 sampai seterusnya, maka kita bisa menghitung rataannya, yaitu dengan menjumlahkan semua datanya dari X1 sampai Xn, kemudian dibagi dengan N. Atau di sini bisa dituliskan sigma I dari 1 sampai N XI dibagi N. Nah, sigma ini menunjukkan notasi dari penjumlahan, dengan N adalah banyaknya data. Yang selanjutnya yang B, jika data berupa tabel, berarti kita bisa menggunakan rumus, yaitu yang bawah X1 dikali X1. Jadi frekuensi yang pertama dikali data yang pertama, ditambah frekuensi kedua dikali data yang kedua, dan seterusnya sampai N dibagi dengan banyaknya data N. Atau bisa dituliskan sigma I dari 1 sampai N Fi dikali Xi dibagi dengan N. Jadi I-nya ini bisa berganti angka 1, 2, 3 sampai ke N. Kemudian rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini rumusnya yaitu rata-rata gabungan sama dengan banyak data yang pertama dikali rata-rata data yang pertama, ditambah banyak data yang kedua dikali rata-rata yang kedua sampai seterusnya sampai selesai, dibagi dengan banyaknya data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga dan seterusnya. Untuk median itu adalah nilai tengah atau disimbolkan dengan ME. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk N yang ganjil, untuk banyak data yang ganjil, dan untuk banyak data yang genap. Untuk banyak data yang ganjil, kita bisa menunjuk data yang di tengah pas, yaitu setelah diurutkan ya tentunya. Setelah datanya diurutkan, kita bisa menentukan nilai tengahnya. Ya, misalkan di sini N-nya jumlahnya adalah 11. Nah, tentu yang paling tengah adalah 11 ditambah 2 dibagi 11 ditambah 1 dibagi 2, yaitu ke 6. Data yang paling tengah itu di 6, berarti nilai tengahnya adalah X6, itu ME. Kemudian untuk yang banyak data genap, nah kita perlu menunjukkan yang
xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1, jadi di rata-rata di nilai tengahnya. Misalkan n nya sama dengan 12 ya, maka 12 ditambah 2 itu 6 ya. Jadi data yang kita gunakan adalah rata-rata dari data ke-6 ditambah data yang ke-7 ya. 6 ditambah 1 jadi 7. Kemudian yang ketiga, modus atau disimbolkan dengan MU. Jadi modus adalah nilai data yang sering muncul atau ditunjuk dari frekuensi yang terbanyak. Nah, di sini ada data 357 dan seterusnya, ini yang pertama. Nah, paling banyak yang mana? Yang angka 5. Jadi modusnya adalah 5. Data yang kedua, yang paling banyak di sini 3-nya ada 3, 5-nya ada 3. Jadi modusnya itu 3 dan 5. Nah, modusnya yang kalau ada 2 di sini disebut bimodal. Untuk yang data ketiga ada 2-nya ada 2, 3, 4. Nah, lain. Nah, berarti modusnya ada 2, 3 dan 4. Nah, ini disebut multimodal karena modusnya itu lebih dari 3 atau lebih dari sama dengan 3. Nah, data yang terakhir 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, semuanya ini jumlahnya sama. Nah, berarti modusnya tidak ada. Ini adalah modus. Kemudian latihan soal. Contoh yang pertama, tentukan rata-rata, median dan modus dari nilai data. Di sini ada tabel, yaitu nilai 4 ada 2 frekuensinya, 5 ada 3, 6 ada 4, 7 ada 5, 8 ada 3, 9 ada 3. Totalnya semuanya adalah 20. Ya, disuruh menentukan rata-rata. Yang pertama rata-rata. Di sini bentuknya tabel, jadi kita tinggal mengalihkan frekuensinya dengan nilainya. Nah, kita bisa buat tabel di sebelahnya di sini dengan perkalian F dikali X-nya, atau kita bisa buat di bawahnya ini. Jadi F dikali X. F-nya itu 2 dikali dengan nilainya 4 ditambah 3 nilainya 5 ditambah 4 nilainya 6 ditambah 5 nilainya 7 ditambah 3 nilainya 8 ditambah 3 nilainya 9. Totalnya semuanya 20. Jadi kita kalikan 8, 15, 24, 35, 24 27 dibagi 20. Totalnya 133 dibagi 20 yakni 6,67. Ini rata-ratanya. Kemudian mediannya. Median karena di sini datanya n itu genap, kita perlu buat rata-ratanya data yang ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1. Berarti di sini setengah, ini X, datanya ada 20 dibagi 2 ditambah data 20 bagi 2 ditambah 1. Jadi data yang kita pilih adalah data ke 10 dengan data ke 11. Oke, kita hitung data ke 10 dan data ke 11. Di sini totalnya adalah 9. Berarti di sini itu ada 10 dan 11. Berarti data ke 10-nya adalah 7, data ke 11-nya juga 7. Jadi setengah kali 14 sama dengan
7 ya. Modusnya sudah kelihatan, yang paling banyak adalah 7, yaitu dengan frekuensi 5. Contoh yang kedua, ini rata-rata gabungan. Rata-rata nilai ujian matematika dari 20 siswa adalah 82. Kemudian terdapat N siswa yang mengikuti ujian susulan dan nilai rata-ratanya 78. Apabila nilai semua siswa digabung, maka rata-ratanya menjadi 81,2. Berapa siswa yang mengikuti ujian susulan? Oke. Di sini ada data pertama sebanyak 20. Ini N1. Kemudian dengan rata-ratanya X bar 1 82. Kemudian ada data yang kedua yaitu susulan N2 dengan rata-ratanya di sini X bar 2. Nah, sehingga rata-rata gabungannya ini X bar gabungan ya. Rumusnya tadi X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Oke, X bar gabungannya 81,2, 20 kali 2, N2 nya ditanyakan dikali X bar 2 78. N1 nya 20, N2 nya tetap N2. Nah, 20 kali 82 ditambah 78 N2, 20 ditambah N2, kita kalikan silang ya. 81,2 kali 78 kali N2. 81,2 dikali 20 1624 ditambah 81,2 kali N2 ya. Jadi di sini 81,2 N2 dikurangi 78 N2 sama dengan 1640 dikurangi ini ya, benda ruas, sehingga 3,2 N2 sama dengan 16. Jadi N2 nya 16 dibagi 3,2 jadinya 5. Jadi banyak siswa yang susulan, yakni 5 siswa. Oke. Yang berikutnya, ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama rata-rata. Nah, rata-rata seperti ini. Yang pertama menggunakan titik tengah. Nah, jadi X1, XI nya itu titik tengah. Jadi rumusnya X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 dan seterusnya, kemudian dibagi semua jumlah frekuensinya. Yang B, rumus kedua itu menggunakan rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara itu diambil dari salah satu titik atau titik tengah. Jadi kemudian dimasukkan ke rumus X bar sama rata-rata sementara atau XS, X bar S ditambah sigma F kali D dibagi sigma F. Nah, D-nya di sini adalah selisih TT atau XI dikurangi XS. XI-nya ini tadi titik tengah. Langsung ke contohnya. Contoh 3. Tentukan rata-rata data berikut. Yang pertama menggunakan titik tengah. Nah, TT kita bisa mencarinya dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi
2. Nah, di sini sudah diberikan data, yang ungu ini adalah soalnya, TT-nya yang harus kita isi. Nah, karena di sini datanya diambil dari soal penyajian data yang dibahas di video sebelumnya, jadi kita tinggal ambil TT-nya ya. Jadi di sini sudah diberikan titik tengahnya, diambil dari data yang sebelumnya, sehingga hanya perlu masukkan ke rumus. X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. Nah, kalian bisa menggunakan ditambahkan tabel sebelahnya atau langsung dikalikan di sini. Jadi F dikali dengan X yang pertama. Jadi F yang pertama itu 3 dikali dengan TT-nya 54,5 ditambah frekuensi yang kedua 4 dikali 64,5 ditambah frekuensinya 6 dikali 74,5 ditambah frekuensi selanjutnya 84,5 ditambah 3 kali 94,5, kemudian dibagi semua frekuensinya, yaitu jumlahnya 20, sehingga kita kalikan 3 kali 54,5 1,3,5, di sini 258 ditambah 447 ditambah 338, 3 kali 94,5 28,5 dibagi dengan 20, totalnya semuanya 1490 dibagi 20 sehingga 74,5. Ini adalah rata-ratanya. Oke, kita cocokkan dengan yang pakai cara yang rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara kita butuh X, S. Kita bisa menunjuk dari salah satu titik tengah. Nah, kita tunjuk 64,5. Pemilihannya ini terserah, bisa menggunakan rata-rata pertama atau yang rata-rata terakhir, atau terserah ya. Kemudian menentukan D. D ini adalah TT atau XI dikurangi dengan rata-rata sementara XS. Jadi 54,5 dikurangi 64,5 yaitu negatif 10. 64,5 dikurangi 64,5 0 ya. 74,5 dikurangi 64,5 10. 84,5 dikurangi 64,5 yaitu 20. 94,5 dikurangi 64,5 30. Kemudian dikali dengan frekuensinya. 3 kali negatif 10 min 30 ya. Ini 0, ini 60. 4 kali 20 80, 3 kali 30 90. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya yaitu 200. Ya, kita masukkan ke rumus. XS-nya 64,5 ditambah sigmanya sudah kita hitung dapat 200 ditambah jumlah frekuensinya di sini 20. Jadi 64 ini 10 jadi 74,5. Cocok dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu median. Nah, median untuk data kelompok ada rumusnya. Nah, sebelum itu kita perlu mencari kelasnya dulu, kelas median. Nah, untuk memilih kelas median kita bisa mencarinya dengan cara kelas median ya, yaitu N dibagi 2. Nah, setelah itu kita pakai tepi bawah kelas median tersebut ditambah dengan setengah kali N dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti frekuensi di atasnya dibagi dengan frekuensi kelas mediannya dikali dengan panjang kelas. Itu rumus median. Yang ketiga,
modus. Modus itu yang paling banyak frekuensinya, berarti kita pilih kelas modusnya dulu. Kelas modusnya itu adalah frekuensi yang terbanyak ya, frekuensi yang terbanyak. Jadi kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu MO sama dengan tepi bawah TB kelas modus ya tentunya, ditambah dengan Do 1. Do 1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yang dibagi dengan Do 1 ditambah Do 2. Nah, Do 2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Do 1 itu kelas sebelum, Do 2 dengan kelas sesudah, dikali dengan panjang kelas atau P. Contoh yang keempat, tentukan median dan modus dari data berat badan 30 siswa berikut. Berarti N-nya ada 30 ya. Yang kita tentukan pertama mediannya. Kita cari kelas mediannya dulu. Kelas median itu adalah N dibagi 2, 30 dibagi 2, yaitu 15. Kita cari 15, frekuensi yang ke-15 itu yang mana? Ini adalah 14. Jadi di sini adalah kelas mediannya. Ya. Tepi bawah kelas mediannya itu 70 sampai 79. Berarti tepi bawahnya dikurangi 70 dikurangi dengan 0,5, yaitu 69,5, ditambah setengah kali banyak datanya 30 dikurangi frekuensi sebelum. Nah, kita sudah hitung tadi 14 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya, yaitu 8 dikali dengan P, panjang kelas. Kita ambil 40 sampai 49. Nah, 40 sampai 49 ini ada berapa angka? Yaitu 10 angka. Jadi P-nya sama dengan 10. Jadi 69 kali 10, 69,5 1 per 8 kali 69,5 1/8 dikali 10, yaitu 1,25. Jadi totalnya 70,75. Ini mediannya. Kemudian modus. Modus itu di sini rumusnya yang seperti tadi. Kita tentukan dulu kelas modusnya. Nah, kelas modus itu yang terbanyak. Berarti yang di sini frekuensinya terbanyak 8. Ini juga kelas modus ya. Jadi TB-nya tetap 69,5 ditambah Do 1. Do 1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi di sini Do-nya kita cari. Ini Do 1, yang ini Do 2. Do 1 8 dikurangi 5. Di sini dengan kelas sebelumnya yaitu 3 ditambah Do 1 3 ditambah Do 2 8 kurangi 4 yaitu 4 dengan panjangnya 10. Di 69,5 ditambah 3/7 kali 10. 69,5 3/7 kali 10 yaitu 4,28. 2 angka di belakang koma ya. Di 73,78. Ini modusnya. Contoh yang kelima, tentukan median dan modus dari histogram berikut. Nah, di sini diberikan histogram. Histogram itu yang di bawah adalah titik bawah
tepi bawah atau tepi atasnya ya. Kemudian yang sumbu Y-nya berupa frekuensi. Kita tentukan mediannya. Karena median berarti kita butuh kelas mediannya dulu. Kelas median dengan N dibagi 2. N-nya berapa? Total semuanya 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5, yaitu 18 dibagi 2, yaitu 9. 9 di sini 3 tambah 4 itu 7, berarti 9-nya ada di sini ya. Ini kelas mediannya. Jadi tepi bawahnya itu kita gunakan 23,5 ditambah setengah kali jumlah datanya 18 dikurangi frekuensi sebelumnya, berarti 3 dan 4 itu 7, dikurangi frekuensi kelas median yaitu 6. Panjang kelasnya kita gunakan di sini adalah 14 sampai 13,5. Tepi bawahnya berarti datanya 14 ya. Kemudian tepi atasnya 18,5, berarti datanya adalah 18. Nah, banyak angka 18 sampai 14 sampai 18, yaitu 14, 15, 16, 17, 18. Di sini P-nya sama dengan 5. Kita menghitung. Sembilan dikurangi 7 dibagi 6 dikali 5, yaitu 2/6 kali 5. 23,5 ditambah 2/6 kali 5 1,67. 2 angka di belakang koma ya. Ditambah dengan 23,5 itu 25,17. Ini mediannya. Kita cocokkan kelas mediannya 23,5 sampai 28,5. Nah, ini cocok ya di tengah-tengahnya. Kemudian kita tentukan modusnya. Modusnya kita pilih kelasnya dulu ya, yaitu yang paling banyak frekuensinya yaitu 6. Jadi tepi bawahnya juga sama 23,5. Do 1-nya itu berarti selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu di sini. Ini do 1, ini do 2. Do 1-nya 6 dikurangi 4 yaitu 2. Do 2-nya 6 dikurangi 1 5. Panjangnya yaitu 5. 2/3 dikali 5. 2/3 kali 5 itu 3,33. 2 angka di belakang koma, kemudian ditambah dengan 23,5 yaitu 26,83. Di sini 26,83 adalah modusnya. Tadi penjelasan tentang materi ukuran pemusatan data, baik data kelompok maupun data tunggal. Jangan lupa jika menyukai video ini silahkan like dan juga subscribe dengan membunyikan loncengnya. Dan mohon maaf jika dalam penjelasan tadi ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.